Video kan baik barusan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini sudah? Mic-nya sudah? Ya, baik. Mari kita kembali meluruskan niat. Masya Allah, setelah sekian purnama bisa kembali ke Kalitan dengan Humaira. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Semoga Allah merahmati semua ikhtiar yang akhwati fillah kerjakan untuk menjaga majelis ilmu, untuk menjaga syiar Islam, untuk tetap melaksanakan amanah yang paling utama dalam kehidupan di dunia ini, yaitu dakwah fisabilillah untuk menegakkan agama Allah. Semoga semua ikhtiar yang dikerjakan insyaallah pada waktunya berbuah syurga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kembali meluruskan niat. Kita berada di rumahnya Allah. Betapa bersyukurnya Allah masih izinkan kita terus datang dan berada di rumahnya dengan rasa kenikmatan menyimak ayat-ayatnya dan berkumpul dengan sesama saudara, sesama muslimah, sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari beristighfar di dalam hati kita masing-masing, melembutkan hati, menundukkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa, kesalahan, kehilafan, kealpaan yang terjadi pada hidup kita di hari kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Masyaallah, la haula wala quwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmatnya maka segala kebaikan menjadi sempurna. Allah zat yang maha berkehendak, tidak ada daya dan kekuatan selain karena pertolongan Allah. Masya Allah, masih ditolong Allah sampai hari ini. Kalau kita masih merasa berdaya, kalau kita masih merasa tubuh ini, akal ini, perasaan ini, keadaan kita dalam kehidupan ini masih ada kekuatan, masih ada daya, artinya kita ada di dalam pertolongan Allah. Karena tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Semoga pertolongan Allah ini terus menjadi keutamaan yang kita cari di dalam hidup. Sebab ada caranya. Kalau tidak menjadi keutamaan, nanti caranya pun kita jadi tidak peduli. Tapi jika kita menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada kebisaan, kemampuan apapun melainkan karena pertolongan Allah, maka kita ingin terus mencari dan mendapatkan pertolongan Allah. Khawatir sekali kalau kita lepas dari metodenya,
Khawatir kalau pertolongan itu tidak bisa menemui kita, karena pertolongan Allah datangnya kepada kita sebab kita ada di muka bumi ini pasti melalui perantaraan zat yang ada di dunia, yang ada di bumi, melalui perantaraan manusia lainnya, melalui perantaraan makhluk lainnya, ya. Maka ada proses perjalanan dari pertolongan Allah itu untuk menemui kita, untuk tiba pada kita. Nah, kalau metodenya lepas, astagfirullahalazim, naudzubillah min dalik, sulitnya pertolongan itu bisa masuk kepada kita, ya. Nah, untuk itu kita senantiasa menjaga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat yang ke 153, 154, 155, 156, 157. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang metode mendapatkan pertolongan Allah, yaitu satu kata, sabar, ya. Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin, ya. Allah menyebutkan bahwa carilah pertolongan dari Tuhanmu dengan bersabar dan dengan salat, maka sesungguhnya Allah akan membersamai orang yang sabar. Inilah metodenya dari Allah Ta'ala untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Allah mengatakan pada Al-Baqarah 155, semua dari kalian ini pasti mengalami ujian yang sifatnya kesusahan. Sedikit saja kok, tidak banyak, ya. Kok ujian itu disebut ujian kesusahan, disebut sedikit? Iya, kita kalau jalan kemudian terpleset, kakinya luka atau keseleo atau ada retak atau ada patah, itu kita kategorikan sebagai ujian yang sifatnya kesusahan, betul? Yang sifatnya musibah, betul? Lalu terpeleset yang menyebabkan luka pada kaki, apakah terjadi setiap hari? Tidak, sekali-kali, ya. Bahkan yang ada di Masjid Kalitan ini, Masya Allah, para jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, mungkin kalau teteh tanya, silahkan tunjuk tangan, coba kita cek. Jamaah yang hadir di Masjid Kalitan, Masya Allah, di lantai bawah, lantai atas, di depan, di luar, di teras, semuanya. Coba, bisakah mengingat-ingat, pernahkah dalam hidup sampai di umur hari ini terpeleset yang menyebabkan kaki patah, kaki retak, berbulan-bulan tidak bisa jalan? Siapa yang sudah pernah mengalami? Coba tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di pojok sana 7, di luar 8. Ada lagi pojok kiri 9. Teteh tambahkan dengan teteh juga pernah, tunjuk tangan. 10 orang di antara ratusan yang hadir di masjid ini. Yang 10 orang ini teteh tanya, dari umur yang sudah akil balik, yang akalnya sudah mengingat, sampai hari ini mengalami kejadian seperti tadi, siapa yang mengalaminya sudah 3 kali di antara 10 orang yang sudah mengalami, termasuk teteh? Coba yang sudah mengalami 3 kali kejadian yang sama, tunjuk tangan. Nggak ada. Teteh mungkin, tapi enggak 3 kali, 2, ya. Masya Allah, ya. Maka Allah menyebut dalam surah Baqarah 155, kesusahan yang kita alami itu sedikit, ya, cuma sedikit, bukan banyak, bukan terus menerus. Nah, barusan kita mencoba mengingat-ingat lagi dari sejumlah ratusan yang ada di sini yang pernah terpeleset sampai kakinya patah, retak, berbulan-bulan tidak bisa jalan, hanya 10. Kalau jamaah hari ini 300 atau 400, 10 itu tidak sampai 10%-nya. Dari yang 10 ini yang ngalaminya berulang-ulang, tidak ada yang tunjuk tangan, ya. Maka Allah mengatakan ujian kesusahan itu bagimu itu cuma sedikit saja. Maka Allah katakan pada Baqarah 155, hadapilah dengan sabar, kata Allah. Hadapi dengan sabar. Barang siapa yang bersabar atas ujian-ujian Allah,
maka Allah katakan aku akan beri kabar gembira padanya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setiap mengalami musibah mulailah dengan istirja. Ya, katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Langsung kita katakan bahwa sesungguhnya aku adalah milikmu ya Allah, dan semuanya aku kembalikan saja kepadamu. Ketika kita jatuh, tersandung, kaki kita retak, maka kita mengatakan kakiku ini milikmu ya Allah, aku kembalikan padamu. Tapi kalau tidak langsung kita statement, tidak langsung berakad, tidak langsung menyebutkan kalimat istirja, kita tidak langsung mengajak lisan kita mengatakan itu, maka akan keburu kita mengatakan kenapa sih harus aku yang kesandung, padahal ketika hari ini kita berkumpul bukan cuma aku, ada 9 yang lainnya. Tapi kalau sedang mengalami rasanya kok aku gitu. Di majelis ini saja Teteh tidak sendiri mengalami, ada 9 lainnya, belum di luar sana lagi, belum di berbagai wilayah Indonesia, belum di berbagai wilayah dunia. Berarti bukan cuma aku kan yang mengalami itu. Ada yang mengalami itu derajatnya lebih ringan, ada yang mengalami itu derajatnya lebih berat, ya. Nah, maka Allah mengajarkan kepada kita langsung dengan kalimat istirja, ya. Langsung dengan kalimat istirja. Menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus lisan ya? Lisan ini harus dilatih terus mengingat Allah atau zikrullah, dengan terus menyebut-nyebut nama Allah, dengan terus menyebut-nyebut kalimat-kalimat Allah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa sesungguhnya tidak akan kuat ya atau istiqamah ya, tidak akan istiqamah, tidak akan mantap, kuat, tegak. Kata istiqamah itu artinya tegak, artinya lurus ya, artinya mantap lah kalau bahasa kita. Nabi mengatakan tidak akan istiqamah iman seseorang hingga istiqamah hatinya, dan tidak akan hati istiqamah hingga istiqamah lisannya, kata Nabi. Maka selalu di dalam Islam kita diajari jaga lisan. Zikrullah, zikir itu melafazkan dengan lisan kita. Tersandung, jatuh, sakit kakinya, terasa tidak bisa bangun, langsung lisan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, agar apa? Agar hati kita kemudian merasakan yang sama. Maka dengan lisan ditambah hati, iman itu semakin kuat. Ya. Nah, ini kan metode ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kirimkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau, seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh pendahulu, orang-orang salih yang menjadi para ahlul jannah. Semoga kita mengikut dalam barisan tersebut hingga sampai di syurganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali. Jadi kembali lagi ya, bahwa ada rumus dari Allah untuk mendapatkan pertolongan Allah, yaitu dengan sabar dan salat ya. Sabar itu adalah perilaku, sikap, sifat, perbuatan, datangnya dari diri kita ya, dari diri kita. Salat itu menghadap kepada Allah, itu hubungan dengan Allah ya. Sabar dan salat Allah perintahkan sebagai metode atau rumus untuk mencari pertolongan Allah. Mencari pertolongan Allah karena apa? Karena mungkin ada banyak peristiwa dalam kehidupan ini, bahkan bukan banyak ya, seluruh peristiwa dalam kehidupan ini yang kita butuh adalah pertolongan Allah. Kadang kita lupa, kita merasa butuh pertolongan Allah kalau sedang susah, padahal sedang senang kita butuh pertolongan Allah. Agar apa? Agar tidak lalai, agar tidak alpa, agar tidak tenggelam dalam kesenangan, agar tidak ujub,
agar tidak riya. Ya, kita butuh pertolongan Allah dalam kesenangan. Bagaimana mungkin kita menetapi kesenangan lalu kita lupa kepada Sang Maha Pemberi kesenangan, ya. Jadi kita butuh pertolongan Allah dalam segala keadaan. Nah, mencarinya, kata Allah, pertama yang disebut adalah sabar, ya. Lalu kemudian sholat. Sabar itu sikapnya, perbuatannya paling awal itu adalah sholat. Maka ketika kita melakukan ikhtiar di dunia, di dalam menghadapi segala peristiwa dan keadaan sehari-hari, seluruhnya rumusnya sebagai sikap dan sifat itu adalah sabar. Amal ibadahnya paling pertama adalah sholat, ya. Dan jangan pernah kita mengatakan, jangan pernah lisan kita mengatakan, memangnya menghadapi persoalan di dunia ini cukup dengan sabar, cukup dengan sholat. Kan Allah yang mengatakan, ya. Tapi dunia ini seringkali membuat kita tertipu. Yang Allah katakan kita anggap, astagfirullahalazim, kita anggap kita lebih mengerti gitu, kita anggap kita lebih tahu, astagfirullah, sehingga kita menggugat perkataan Allah. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah, cari pertolonganmu dengan sabar dan salat. Kemudian kita menjawab, masalahku seberat ini masa cuma disuruh sabar dan salat? Ya, sabar dan salat itu sikap dan amal ibadah yang harus kita terapkan sebagai rumus, sebagai metode untuk mencari pertolongan Allah. Nanti pertolongan Allah datangnya lewat perantaraan kehidupan dunia ini. Makhluk, ya, manusia. Nah, disitulah kita kemudian bergerak menyikapi persoalan dan keadaan dengan basis sikap dan perilaku, yaitu sabar, dengan ibadah yang dikuatkan, yaitu sholat, ya. Dengan inilah kita menjemput pertolongan Allah. Jadi terjaga gerak kita di dunia, terjaga. Nah, kembali lagi pada Baqarah 155, Allah mengingatkan, ujian kesusahan itu cuma sedikit, ya, cuma sedikit. Dan yang sedikit itu disambutlah dengan sabar. Sabar itu dimulai dengan apa? Dengan lisan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Dengan lisan kita, hingga hati kita kemudian akan terjaga, ya. Dengan lisan hati menjadi terjaga, maka lisan tambah hati sama dengan iman yang bertambah kuat. Allah menjanjikan, ya, Allah menjanjikan di dalam surah Baqarah selanjutnya 156, 157. Pada 155 Allah memerintahkan tentang, Allah menyampaikan tentang ujian yang hanya sedikit tadi itu, dan kemudian memerintahkan menghadapinya dengan sabar. Dan Allah menjanjikan, jika kamu sabar maka kamu akan dapat kabar gembira. Pada 156 Allah mengajarkan bahwa sabar itu dimulai dengan lisan kita yang selalu mengembalikan semuanya kepada Allah, ya. Uang kita, astagfirullahalazim, hilang, kemana ya? Kok enggak ada? Tadi ditaruh di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan terlalu lama lisannya. Tadi di sini, kok bisa enggak ada? Siapa ini? Pasti deh ada yang ngambil. Nah, jangan terlalu lama. Bahkan jangan sama sekali, selalu dimulai dengan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Nah, pada 157 Allah mengatakan, apabila kita menerima apa yang Allah sampaikan, bahwa ujian kesusahan itu sesungguhnya hanya sedikit, dan kemudian kita menerima petunjuknya Allah bahwa menghadapinya mesti dengan sabar, lalu kita meyakini bahwa dengan sabar Allah akan memberi kabar gembira, lalu kita mengikuti tuntunannya bahwa setiap yang kita rasa sebagai musibah kita hadapi paling awal dengan menjaga lisan kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian hati ini menjadi menyerah dan berserah kepada Allah. Maka pada Baqarah 157 Allah berjanji, Allah akan mendatangkan
berkah yang sempurna. Kepada hamba yang demikian, Allah akan memberikan atau menyiraminya dengan rahmah, ya, karunia. Dan Allah mengatakan kepadanya lah Allah akan terus mengirimkan hidayah. Jadi yang membuat sabar itu menjadi penjemput dari pertolongan Allah karena di ujungnya dari proses metode sabar dan salat yang kita lakukan, Allah kirimkan berkah yang disempurnakan, Allah kirimkan karunia dan rahmatnya Allah kepada kita, Allah kirimkan petunjuk. Dari situlah kita bergerak menghadapi segala keadaan kehidupan ini, ya. Tapi kalau rumusnya terpeleset ataupun tidak dipakai, selalu setiap kali menghadapi musibah, kenapa? Kok aku? Kenapa? Kok aku? Ya, menghadapi musibah, kok harus begini? Menghadapi musibah, Allah tega amat sih sama aku, gitu kan ya. Menghadapi musibah, kapan selesainya masalah ini? Menghadapi musibah, kok musibah nggak sudah-sudah? Ya. Nah, kalau lisan itu tidak terjaga, maka perjalanan selanjutnya itu terganggu. Perjalanan hati menjadi terganggu, ya. Perjalanan iman menjadi terganggu karena rumusnya yang berikut tadi dari Nabi, rumus selanjutnya adalah tidak akan kuat iman seseorang jika hatinya tidak kokoh. Tidak akan kokoh, kuat istiqomah hati seseorang jika lisannya itu lemah, ya. Nah, ini yang mesti kita jaga. Maka kata Nabi, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Menghadapi kesusahan hidup, berusahalah mengatakan, dibuka dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi SAW menyebutkan menjadi orang beriman yang mempesona. Nabi, Allah dan Rasulnya pun menyebutkan mempesona. Orang beriman yang seperti apa? Orang beriman yang semua keadaan yang ia alami, ya, Nabi sebut dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, orang beriman yang semua keadaan yang dia alami baginya sama baiknya, karena ia yakin itu datangnya dari Allah. Maka ketika ia mendapatkan kesusahan, ia akan bersabar. Dan ketika ia mendapatkan kesenangan, ia akan bersyukur. Baginya semua keadaannya sama, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maka kemudian Nabi memberi tuntunan untuk lisan, ya, untuk lisan. Tuntunan berikutnya dari Nabi SAW tentang lisan di dalam menghadapi segala keadaan. Yang pertama di dalam Al-Quran, sabar diwujudkan dengan istirja. Dan kemudian Nabi mengatakan, pujilah Allah dalam segala keadaanmu. Jangan pernah kita berhenti memuji Allah. Aku diberikan sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal. Nabi mengatakan, kalau engkau merasa yang engkau alami itu adalah kesusahan, maka engkau pujilah Allah dengan mengucap alhamdulillah ala kulli hal, ya. Bersyukurlah dengan memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Jika yang engkau alami itu kesenangan, maka pujilah Allah. Bersyukur dengan mengatakan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lisan, ya, lisan. Nabi mengatakan apa? Mukmin yang mempesona adalah mereka yang baginya semua keadaannya sama. Susahnya untuk bersabar, senangnya untuk bersyukur. Sungguh itulah mukmin yang mempesona. Dan untuk itu Nabi menuntun, kembali lagi, mulailah dari lisan, ya. Kalau menghadapi susah, alhamdulillah ala kulli hal. Kalau menghadapi senang, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, ini sudah dijadikan rumus. Dijadikan rumus. Nah, berikutnya ketika kita mengharapkan pertolongan Allah, apakah dalam kesusahan maupun kesenangan, maka dalam hadis Bukhari Nabi mengatakan,
beristighfarlah, mintalah ampun kepada Allah, karena istighfarmu akan meluaskan yang sempit, ya, akan melapangkan yang sulit, akan mendatangkan pertolongan dari sumber yang engkau tidak pernah menduganya. Ya, beristighfarlah kepada Allah. Maka memulai sabar itu dari lisan. Jatuh kita, hilang uang kita, wafatlah orang yang kita cintai, dia diagnosalah kita terhadap sesuatu penyakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, alhamdulillah ala kulli hal, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Terus diulangi, terus diulangi, ya. Jaga lisan kita, jaga lisan kita di hadapan Allah untuk memulai memelihara, melatih keadaan diri kita menjadi hamba yang sabar. Ditahan lisannya, lisannya kepingin ngomong gitu ya, lisannya ingin sekali mengatakan, kenapa harus aku? Ditahan, tahan, ya. Lisannya ingin mengatakan, kok bisa sih aku kena penyakit ini? Ditahan, ya. Lisannya ingin mengatakan, ya Allah, jangan sampai suamiku atau ayahku atau anakku, jangan sampai, ya Allah, jangan sampailah dia wafat lebih dulu, aku belum siap. Ditahan, ya, tahan. Kalau kita tidak menahan, maka kita tidak memasuki wilayah sabar. Karena kata sabar artinya menahan diri. Menahan itu sabar, menahan. Jadi kalau tidak ditahan, ya tidak sabar, gitu. Tahan, ya. Nah, sabar itu ada jenjangnya. Setelah kita menahan, ya. Kata sabar artinya menahan diri kita, mengekangnya dan mengendalikannya dari segala sesuatu yang bisa menggugurkan. Kata sabar itu sendiri, sabar itu menahan, ya, menahan. Nah, janganlah kita mendorong lisan kita, tubuh kita, perbuatan kita kepada sesuatu yang menjauhkan kita dari menahan diri. Nah, kalau ini kita lakukan terus menerus, latihkan terus menerus, bahkan kita rela menanggung kesusahannya dalam menahan lisan, menahan diri, menahan perasaan, maka kita memasuki jenjang selanjutnya, ya, dalam sabar, yaitu tasyabbur. Dan ini perintah dari Allah Ta'ala, ya. Tasyabbur yaitu sabar yang terus dilatihkan, bukan maaf cuek-cuek, masa bodoh, dilatihkan. Dimulainya dari lisan yang terjaga agar hatinya istiqomah, supaya imannya tambah kuat. Terus dilatihkan tasyabbur, ya. Nah, apabila tasyabbur ini sudah rutin dikerjakan, ya, terus menerus, maka ia akan mencapai suatu keadaan yang disebut istibar, ya. Jadi kita jangan cukup merasa sudah sabar, karena sabar itu ada tingkatannya lagi yang harus kita kerjakan. Kalau kita sekedar menahan diri tapi lepas-lepas gitu, ya, artinya aku tuh ngadepin dia udah sabar, tapi ya teh kalau sama yang lain-lain maaf-maaf deh gitu, ya. Nah, ini kan tidak tasyabbur. Nah, kita mesti sabar yang terus kita latihkan, ya, dalam segala keadaan. Kenapa sabar itu kita mesti latihkan, ya, sehingga ia memasuki suatu kondisi yang disebut tasyabbur. Karena Nabi SAW menyampaikan dalam hadis Bukhari bahwa barang siapa yang berusaha terus menerus untuk bersabar, maka Allah akan memberikannya sabar. Nah, Allah akan memberikannya sabar. Kalau apa? Kalau sabar dilatihkan terus menerus, kata Nabi. Itulah yang disebut tasyabbur. Maka Allah jadikan kita istibar. Apa itu istibar? Istibar itu
pejuang sabar. Ya, pejuang sabar. Kalau tasyabur itu derajatnya kita latihan, terus latihan. Tapi istibar kita sudah lebih mantap, karena kita sudah jadi pejuang sabar, ya. Sudah menjadi pejuang sabar, derajatnya berjuang. Yang kedua, yang tasyabur itu derajatnya latihan, ya. Tapi kalau istibar sudah menjadi pejuang, artinya dia sudah berpegang kepada sabar, ya. Masya Allah. Selanjutnya, bersabar itu dalam keadaan tasyabur dan istibar itu bukan hanya terkait diri kita, tapi mulai deh kita menghadapi di luar diri kita, ya. Mempraktekkan sabar dengan melatihnya terus menerus, menjadi seorang pejuang sabar, ya. Istibar itu komitmen sabarnya sudah tinggi, ya. Komitmen sabarnya itu sudah tinggi. Dia sudah memperjuangkan dengan segala dayanya untuk bersabar. Ini istibar, ya. Nah, setelah memperjuangkan dirinya untuk sabar, tasyabur dan istibar, maka kemudian pada surah Ali Imran ayat ke-200 Allah Ta'ala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, bermusabarahlah, dan ribatlah kalian. Musabarah. Apa itu musabarah? Sabar yang diterapkan, sabar yang sudah mencapai istibar dan diterapkan dalam menghadapi medan perjuangan di kehidupan ini, saat harus berinteraksi dengan peristiwa, keadaan, orang lain, lawan, musuh, ya, di luar diri kita, dan kita tetap istibar, maka sudah menjadi musabarah, dan Allah memerintahkan itu kepada kita. Ali Imran ayat ke-200, ya. Nah, pada akhirnya insya Allah yang kita harapkan, Allah jadikan kita hamba-hamba yang murabatah. Apa itu murabatah? Yaitu hamba-hamba yang sudah terbentuk menjadi hamba yang sabar. Masya Allah, perjalanan sabar, ya, kalau tidak dimulai dari lisan, kapan sampainya ke murabatah? Kapan sampainya kepada kondisi iman yang sudah mantap bersabar, ya. Maka Allah terus mencontohkan para nabi dan rasul kita, ya. Maka Allah menyebutkan 5 nabi dan rasul kita yang ulul azmi, yang kesabarannya sangat amat luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Khususnya bagi muslimah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adalah 4 wanita penghulu jannah yang setiap wanitanya ini dalam setiap kisah tentangnya selalu diliputi oleh satu sifat utama, yaitu sabar, ya. Ialah ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, ialah ibunda Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah ibunda Asiyah binti Muzahim radhiyallahu anha, ialah ibunda Maryam binti Imran radhiyallahu anha, ya. Inilah 4 wanita penghulu jannah yang Nabi katakan dirindukan oleh syurga, dijanjikan syurga, diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka lah orang-orang yang bersabar ketika di dunia. Adakah Allah menyebut ini di dalam Al-Quran? Ada. Ar-Radd, ya, ayat 21-22. Sesungguhnya para wanita, ya, istri-istri, suami, anak-anak bersama para orang tuanya yang saleh-saleh, orang-orang terdahulu yang saleh, Allah akan kumpulkan semuanya di surga Aden, ya. Surga Aden, 1 derajat di bawah Firdaus,
Firdaus, Aden, Naim, ya, dan seterusnya, Darussalam dan seterusnya. Ya. Allah akan masukkan kepada surga Aden, sebab mereka ini ketika di dunia adalah orang-orang yang bersabar dalam mencari keridhaan Allah, tidak meninggalkan salatnya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Dan mereka ini yang membalas setiap kejahatan hanya dengan kebaikan. Sabar itu salat, sabar itu menafkahkan harta di jalan Allah, sabar itu membalas kejahatan hanya dengan kebaikan. Dan Allah jamin mereka akan memasuki surga Aden dengan disambut oleh para malaikat Allah Ta'ala yang masuk dari seluruh pintu-pintu jannah, dan kemudian akan memberi sambutan yang khusus dengan salam yang diucapkan oleh seluruh malaikatnya Allah. Salamun alaikum bima sabartum, karena kalian semuanya sudah bersabar, maka inilah sambutan dari Allah, salam kesejahteraan bagi kalian yang sudah bersabar. Salamun alaikum bima sabartum, kalian semuanya sudah sabar, maka kalian masuk ini ke surganya Allah. Tidakkah juga kita memahami bahwa sabar itu jalan ke surga? Ya, bukan hanya jalan ke surga, jalan penyambutan di surganya Allah Ta'ala. Oleh karenanya diperintahkan ketika di dunia, teruslah menahan diri, teruslah mengendalikan diri. Ya. Nah, ini jadi ada lanjutannya kepada tazkiyatun nafs. Ketika kita mengendalikan diri, menahan diri, siapakah diri? Ya, diri ini siapa? Aku ini siapa? Manusia, al-insan. Ada surah insan di Quran, ya. Manusia ini siapa? Manusia ini zat. Zat apa? Zat jiwa. Surah Syams ayat ke-8. Zat jiwa ini terdiri dari apa? Surah At-Tin ayat ke-4, yaitu terdiri dari jasad yang dibentuk dengan sempurna. Surah Sad ayat 72, yaitu jasad yang disempurnakan penciptaannya, kemudian Allah tiupkan rohnya, rohku kata Allah, ke dalamnya. Ya, jasad dengan roh menjadi jiwa bernama manusia. Nyampe ke dunia diberi nama lagi, Teteh Khadijah, ya, Bunda Joyce, Ukhti Ai, Mbak Susi, ya, Mbak Iin, ya. Jadi punya nama lagi. Tetapi sebagai makhluk dia namanya manusia atau insan, ya. Zatnya adalah jiwa. Nah, ketika zat ini telah terjadi, yaitu jiwa, apa yang Allah perintahkan? Surah Syams ayat 7, 8 dan 9. Kata Allah, setiap jiwa dia akan dipengaruhi, dia punya potensi untuk fasik, dia punya potensi untuk takwa. Apa itu fasik? Fasik itu melawan, menentang, ya, kepada perintah-perintah Allah. Takwa dia tunduk, dia patuh, dia taat kepada perintah-perintah Allah. Lalu apa yang Allah perintahkan? Karena jiwa punya dua potensi ini, maka pada ayat selanjutnya Allah katakan, bersihkanlah terus jiwamu agar engkau beruntung. Ya. Sabar menahan diri, mengendalikan diri. Diri itu adalah manusia, zatnya adalah jiwa. Terdiri dari ruh dan jasad. Kalau sudah menjadi jiwa, maka yang Allah suruh bersihkan terus jiwamu. Barang siapa membiarkannya kotor, sungguh dia celaka. Maka hidup ini bersih-bersih terus jiwa kita. Tazkiyatun nafs, ya.
Bersihkan terus jiwa kita. Bagaimana membersihkan jiwa? Ya tadi mulai dari lisan. Biasakan zikrullah. Biasakan lisan kita zikrullah. Allah, 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 ya. Mengalami kesusahan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya. Mengalami kesenangan, oh masya Allah, barakallah, ya. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tetap kita minta ampun kepada Allah. Ya, salat kita masih banyak kurangnya, tapi Allah kasih kita kesenangan. Puasa kita belum juga tahan-tahan menjalankan puasa sunnah, tapi Allah kasih juga terus kita kesenangan. Ya, maka ketika menerima kesenangan kita juga minta ampun kepada Allah. Ya, nah, lisannya dijaga dengan zikir. Nah, begitu bicara tentang zikir, maka kita ingat Ar-Ra'd 28. Allah mengatakan hanya dengan zikrullah maka hatimu akan tenang. Hanya dengan zikrullah maka hati akan menjadi tenang. Sabar, menahan diri. Diri itu manusia. Manusia zatnya adalah jiwa, terdiri dari roh dan jasad. Jiwa kata Allah, dia bisa berpotensi buruk, berpotensi baik, dia potensi fasik, dia potensi takwa. Kenapa? Karena jasadnya dibuat dari tanah hitam yang kotor, tapi rohnya datang dari zat Allah. Kutiupkan rohku kepadanya. Maka ada dua part ini di dalam manusia. Dan Allah katakan kalau kamu mau beruntung, ya, terus berada di dalam keberuntungan yang Allah janjikan, maka tazkiyatun nafs, bersihkanlah terus jiwamu. Sebab jika kotor maka kamu celaka. Ya. Nah, membersihkan jiwa, membersihkan terus jiwa kita, diri kita sebagai manusia. Yang namanya jiwa sebagai manusia, dia adanya di dunia. Di dunia dia bersinggungan terus atau dia mengalami terus, dia menjalani terus yang namanya takdir, yaitu peristiwa. Maka balik lagi menghadapi peristiwa-peristiwa di kehidupan ini terus dengan membersihkan jiwa. Itu perilaku nomor 1. Jadi bukan kok Allah, nah kenapa jadi Allah yang disalahkan? Bukan juga ini gara-gara dia, bukan. Harus bersihkan dulu jiwa kita supaya selamat, ya. Bersihkan dulu jiwa kita. Nah, inilah proses sabar yang kemudian menjadi pembersihan jiwa. Nah, sabarnya sendiri kalau terus kita latihkan, maka Allah menyebutnya di dalam Quran sebagai tasyabbur, ya. Kalau kita sudah berkomitmen berjuang untuk sabar, maka itu istibar. Kalau kita sudah terus mempraktekannya dalam kehidupan ini, bersinggungan dengan musuh, lawan, orang yang tidak kita sukai dan seterusnya, ya, maka sudah musabarah. Kita berharap Allah jadikan kita murabattah, memang orang yang sabar, sudah gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini Allah janjikan syurga adan, ya. Dan Allah akan berikan penyambutan di dalam syurga. Kenapa sampai disambut? Mengapa Allah katakan, Allah perintahkan seluruh malaikatnya memasuki pintu-pintu jannah untuk memberikan sambutan kepada orang-orang yang sabar? Karena Allah tahu it's a fight, gitu. Itu perjuangan. Itu bukan sekedar. Maka tidak salah kalau kita mengatakan sabar itu berat, ya teh, iya. Tapi karena kita juga sudah diajari, tidak akan istiqomah iman kalau tidak istiqomah hati, tidak akan istiqomah hati kalau tidak istiqomah lisan, maka kalimat yang seperti tadi itu harus dicegah, ya. Sabar itu berat. Ikhlas itu alhamdulillah langsung dipraktekkan, tidak ada yang jawab. Padahal kalau mau jawab pengen bilang berat. Istiqomah itu ya kan, kalau menjawab itu pasti kepingin jawabnya begitu. Istiqomah berat, sholat khusyuk berat,
Puasa sunnah berat. Bersabar berat. Ridho pada segala kejadian berat ya. Nah, maka kita diperintahkan jaga lisan. Nanti kita nggak kuat dong teh kalau lisan aja nggak boleh bicara. Maka Allah contohkan para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Ayub alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam. Pada kisah-kisah sirah nabi-nabi Allah di dalam Quran, kesusahanku hanya aku adukan kepada Allah. Bukan berarti juga ndak bicara ya, tapi bicaranya tuh, mengadunya tuh terus bicara itu ya sudah kepada Allah saja. Kadang jamaah bilang teh kalau ditahan kan nanti nggak kuat, ya jangan ditahan, disampaikan tapi kepada Allah ya. Kalau kepada Allah kita mau nyampaikan apa juga ndak ada batasnya. Allah maha kuat, Allahu Akbar ya, Allah maha besar. Nah, inilah runutan tentang bersabar. Bagaimana kita belajar dari para wanita penghulu jannah? 4 wanita ini, masya Allah, ya. Dimulai dari periode Nabi Musa alaihi salam, ada Umi Asiyah binti Muzahim. Coba bagaimana beliau tidak berjuang menahan diri, ya, melewati semua tingkat-tingkat sabar sehingga Allah jadikan sebagai murabata, orang yang betul-betul sabar. Pada surat Tahrim, ya, Allah menyebutkan, inilah contoh, kata Allah ya, dari orang yang beriman, hingga Allah siapkan syurga, rumah di syurga bagi istri Fir'aun, Asiyah jangan terbalik, Asiyah binti Muzahim radhiyallahu anha. Mengapa? Karena dia menjadi seorang wanita yang sabar. Dia beriman kepada Allah dalam ketauhidan bersama putra angkatnya yang begitu dikasihi, yang Allah kirimkan kepadanya, Musa alaihi salam. Tapi kemudian suaminya menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Suaminya zalim, suaminya luar biasa, sudah astagfirullahalazim ya perilakunya. Terus sampai akhir hayatnya tidak meninggalkan suaminya. Suaminya dijadikan sebagai ladang perjuangannya. Betapa ia menginginkan agar suaminya ini bisa bertauhid, menghamba kepada Allah. Ya. Ingin suaminya ini bisa betul-betul mengikut ya kepada risalahnya Allah. Masya Allah. Dan wanita ini dijanjikan syurga oleh Allah, bahkan menjadi penghulu jannah, paling awal nanti masuk ke jannah. Perempuan yang di antara barisan wanita paling awal masuk jannah adalah Umi Asiyah binti Muzahim. Pada periode berikutnya dalam kehidupan dunia ini, di masa Nabi Isa, di masa sebelum Nabi Isa alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, maka beliau memiliki keponakan ya. Ketika lahir, kemudian ayahnya wafat tidak lama, maka diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam, pamannya. Beliau mengasuh keponakannya yaitu Umi Maryam ya, binti Imran, karena ayahnya adalah Ali Imran ya, ibunya Hana ya, ibunda Hana, yang pada surah Ali Imran dikatakan ketika kelahiran Maryam maka diberikan kepada Allah ya, mengabdi kepada Allah di Baitul Maqdis, tanah Palestina, tempat sekarang terdapat kota Al-Quds yang di dalamnya ada kompleks Masjidil Aqsa. Disitulah mihrab dari Umi Maryam binti Imran. Ini menjadi keluarga Bani Israel terakhir yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, sebab kaum Bani Israel pada saat itu sudah menjadi kaum yang sesat, terbawa oleh berbagai macam pengaruh-pengaruh dari perjalanan kekuasaan yang bercokol ya di tanah Baitul Maqdis pada saat itu, dari mulai Yunani ya, kemudian Assyria, kemudian juga Rom ya, maka sudah terkontaminasi. Nah, inilah Bani Israel, kaum Bani Israel terakhir
di tanah Baitul Maqdis, negeri para nabi, yang terus mensyiarkan tentang ketauhidan. Keluarga Ali Imran yang di dalamnya salah seorangnya adalah Nabi Zakaria, ya, Zakaria alaihi salam, yang diberikan anak oleh Allah, Yahya, Nabi Yahya alaihi salam, mengasuh Ummi Maryam binti Imran yang oleh ayah ibunya dan keluarganya juga sudah didedikasikan, diberikan dalam sebagai disumbangsihkan, diserahkan lagi untuk menjadi pejuang agama Allah, ya. Maka Ummi Maryam dididik untuk menjaga diri, mensucikan diri, fokus dalam ibadahnya, mengurusi tanah suci, ya, mengabdikan dirinya kepada Allah. Maka tanpa disentuh oleh laki-laki manapun, Allah memberikan kehamilan, ya. Masya Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Begitu pula dengan pamannya Zakaria alaihi salam. Istri beliau sudah tua, sudah terlalu lama, rambutku sudah memutih, ya, belum ada juga keturunan, mengadunya hanya kepada Allah. Nah, ini juga pada surah Maryam diceritakan bagaimana Nabi Zakaria mengadukan terus kepada Allah. Aku yakin Tuhanku tidak akan mengecewakanku. Tuhanku tidak pernah mengecewakanku. Yakin sama Allah, mesti yakin. Usianya sudah tua, 90-an, ya, masuk 100 tahun. Perlahan rambutnya sudah memutih. Istrinya sudah tidak bisa punya keturunan, sudah puluhan tahun. Tapi pada penghujung dari usia sepuhnya ini diberi anak keturunan yang kemudian diserahkan juga kepada Allah untuk mengabdikan diri, ya, mengurusi agama Allah, ya, mensyiarkan ketauhidan bersama Nabi Isa alaihi salam, putra dari Ummi Maryam. Kita membaca dari Quran, Allah sampaikan betapa Ummi Maryam itu mengalami kesusahan, bagaimana dikata-katai, dicaci maki, dituduh, ya, oleh kaum yang pada saat itu sudah menjadi kaum yang keras, ya, kaum yang sudah jauh dari ketauhidan, hingga Ummi Maryam mesti pergi meninggalkan mihrabnya, tanah suci yang dicintai, ya, sampai mengatakan pada surah Maryam di ayat ke-25, 26 ke atas, ya Allah, susahnya keadaan ini. Kalau sesusah ini kenapa aku tidak meninggal saja? Nah, Allah mencontohkan kita perempuan bisa jadi lemah, sensitif perasaannya, sedih. Maka kemudian Allah menceritakan, Allah kirim malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan kepada Ummi Maryam bahwa inilah perintah dari Tuhanmu. Ya, kita diajarkan untuk menerima. Terimalah, ini memang keinginan dari Tuhanmu. Maka kemudian ketika penerimaan itu sudah kita laksanakan, keridhaan itu sudah kita laksanakan, maka Allah menolong dengan kekuatan. Goyangkan pohon kurma, ya, dijadikan aliran sungai yang airnya jernih, ya, untuk menghapuskan dahaga. Dijadikan kekuatan menggoyang pohon kurma, bahkan dalam keadaan hamil besar sudah akan melahirkan. Hingga berjatuhanlah kurma-kurma yang hari ini kita juga selalu ingin memakannya, kurma mejul, ya, kurma yang besar-besar, Masya Allah, dari tanah Palestina, Masya Allah, ya. Nah, ini karena apa? Karena apa pertolongan demi pertolongan itu datang? Karena sabar, ya. Carilah pertolonganmu dengan sabar dan salat, ya. Masya Allah. Masuklah kita kepada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah masa Nabi Isa alaihi salam. Maka di sanalah pada perjalanan awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika telah menjadi seorang pemuda, Allah jadikan Ummi Khadijah binti Khuwailid sebagai istri beliau. Wanita yang cantik jelita, kaya raya, saudagar, terkenal, memiliki harta yang berlimpah-limpah, hati yang baik, jiwa sosial yang luar biasa. Wanita yang amanah, dijuluki At-Tahirah, menjaga kesucian dirinya, ya. Tidak mudah ditemui, tidak mudah kelihatan di sana sini, tetapi urusan bisnisnya terus berjalan, Masya Allah, ya. Tidak mau ikut-ikut dengan kaum Quraisy pada saat itu yang menyembah-nyembah berhala, ya.
Masya Allah, Allah nikahkan dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang mendampingi suaminya ketika menjemput wahyu Allah yang pertama di usia yang ke-40 tahun, 15 tahun setelah pernikahannya dengan Ummi Khadijah radhiyallahu anha, maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sejak saat itu Nabi sebagai Al-Amin yang dipercaya, maka mulai luntur kepercayaan dari masyarakat Quraisy di Makkah, ya. Masyarakat Quraisy di Makkah meyakini sebetulnya Nabi itu orang terpercaya, orang yang amanah, orang yang jujur, yang kalimatnya selalu dinantikan. Tapi kok ini jadi mensyiarkan suatu agama yang mereka tidak mau terima. Kok ini aku tidak bisa lagi ikut-ikutan dengan menyembah berhala dan seterusnya. Maka sejak saat itu Ummi Khadijah menghadapi kehidupan yang terbalik, ya. Diserang, dipojokkan, dikejar-kejar, mau dibunuh, pengikutnya dibunuhi, disiksa, bahkan kemudian diblokade sehingga hartanya terus dihabiskan untuk membiayai perjuangan tegaknya Islam, sampai-sampai beliau sendiri pakaiannya bertambal-tambal. Wafatnya pun dengan pakaian bertambal-tambal, 83 tambalan di sana sini. Haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sabar, ya, sampai detik terakhir sebelum mangkat, sebelum wafat, masih menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam permohonan maaf, ya suamiku, aku belum berbakti, ya, aku belum berbakti, ya Allah. Nabi menangis. Khadijah sudah memberikan segalanya. Nabi mengatakan kepada pengikut, tidak ada pakaian, tidak ada makanan, tidak ada keadaan yang kita alami melainkan di sana ada Khadijah, ya. Masya Allah, dengan kesabaran. Bahkan beliau mengatakan kepada suaminya, kalau aku wafat nanti, maka ambillah tulangku, kalau engkau perlukan sebagai pijakan untuk menyeberang sungai-sungai demi menegakkan agama Allah. Jika engkau memerlukan dinar, dirham, ambillah tulangku, jadikan dia dinar dan dirham, gunakan untuk menegakkan agama Allah. Sabarnya, ya, sabarnya dalam kehilangan harta, kehabisan harta, keadaan yang berubah, situasi yang terbalik demi untuk tegaknya agama Allah. Maka Allah kirim malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, sampaikan salam kepada Khadijah dariku dan dari Allah. Sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah siapkan rumah baginya di syurga, terbuat dari perhiasan yang indah-indah, tidak ada lelah, tidak ada berisik, tidak ada tidak ada kesusahan di dalamnya. Allah jaga Khadijah, karena ketika di dunia dia jadikan seluruh dirinya, kehidupannya dengan kesabarannya mengabdi kepada Allah dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang sabar, maka Allah tidak akan tidak memberikan ganjaran terbaik baginya, ya. Ummi Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu ayahnya menjadi pemimpin umat di Madinah, ya. Beliaulah juga Rasulullah, Nabi Allah. Beliau juga dikelilingi oleh kawan sahabat, kaum Ansor, kaum Muhajirin, ya, Masya Allah. Tapi ia bersabar dengan kehidupannya bersama suami Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau suaminya pulang bisa membawa uang, bisa membawa kebutuhan dapur, maka ia bersyukur kepada Allah. Kalau suaminya tidak mendapatkan hasil dari berdagang di pasar, tidak mendapatkan hasil dari usahanya, ia tersenyum dan bersyukur kepada Allah. Hingga suaminya menanyakan, betulkah engkau tidak apa-apa ya Fatimah? Maka ia menjawab, tidak apa-apa suamiku. Engkau berangkat ke pasar, engkau berdagang, yang memberimu rejeki bukanlah para pembeli, yang memberimu rejeki bukanlah sesama pedagang di pasar, yang memberimu rejeki itu Allah. Maka kalau Allah belum memberi kepadamu, aku pun tidak apa-apa suamiku. Mari kita hadapi bersama-sama.
ketetapan Allah kepada kita. Tetap tersenyum, sabar ya. Sabar. Semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan sendiri karena suaminya terbatas kemampuannya, hingga tangannya sampai tebal-tebal ya, kulitnya banyak besot-besot terluka, tapi tetap dikerjakan. Hingga tetangganya mengatakan, mintalah kepada ayahmu ya, seorang budak, mintalah kepada ayahmu, seorang yang bisa membantumu. Datanglah ke rumah Nabi Muhammad SAW, berpikir keras sampai akhirnya pulang lagi. Kayaknya nggak usah deh ngomong sama ayahku. Hingga Nabi akhirnya datang ke rumah Umi Fatimah dan menanyakan. Ketika Nabi mengetahui, apa kata Nabi? Nabi bisa membantu memberikan seorang budak ya, yang akan menolong begitu urusan rumah tangga. Tapi maukah engkau tahu yang terbaik agar Allah ridha kepadamu? Setelah semua usaha kita ngurusin rumah, capek, susah payah ya, kata Nabi, tutuplah harimu dengan berzikir ya. Sebutlah Allah ya, subhanallah 33 kali. Sebutlah alhamdulillah 33 kali. Dan tutuplah dengan Allahu Akbar 34 kali. Maka sungguh Allah ridha kepada apa yang kamu kerjakan hari itu ya. Maka akhirnya beliau memilih, kami akan berzikir ya ayah ya. Sudah, tetap sehari-hari urusan rumah tangga apa semua dikerjakan sendiri. Masya Allah sabarnya ya, sabarnya para wanita penghulu jannah ya. Semoga pada pagi hari ini kita tambah bersemangat lagi ya, untuk menjadi wanita yang sabar. Dan pada sesi tanya jawab nanti tidak ada lagi pertanyaan sabar itu berat karena sudah dijawab pada kajiannya selama hampir 1 jam ini. Insyaallah kita minta terus kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrih alaina sabran wa tawaffana muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami minta dijadikan hamba-Mu yang sabar. Kami minta agar kami diwafatkan dalam keadaan sebenar-benar menyerahkan diri kepadamu. Kami minta diwafatkan sebagai seorang muslim yang Engkau terima. Selama masih hidup berikanlah kami sabar, jadikanlah kami sabar ya Allah. Jangan matikan kami selain dalam keadaan sabar. Amin ya rabbal alamin. Demikian pada pagi hari ini, insyaallah mudah-mudahan Allah merahmati semua ikhtiar kita, dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang insyaallah ahlul jannah, yang disambut oleh para malaikat Allah nanti di jannah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Dzalika fadlu minallah. Teteh kembalikan dulu kepada ukhti Ai. Tafadhali. Loh, enggak pakai mak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini enggak, ini apa ini nyampe? Panjang. Ibu agak maju sedikit. Oh ya bisa udah. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah.
Hah? Belum selesai sudah datang lagi. Masya Allah. Amin ya Rabb, taqabbal doa. Amin ya Allah. Amin insyaallah. Pasti dapat petunjuk. Pasti. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mari sejenak kita mendoakan beliau dan juga seluruh jamaah yang ada di Masjid Kalitan dan seluruh muslimin muslimat mukminin mukminat ya. Dengan Ummul Quran, dengan Fatihah ya, kita niatkan ya bahwa seluruh isi Quran yang termaktub dalam Fatihah semoga dengan melafazkannya Allah kabulkan semua permintaan kita yang kita sebut di dalam suratul Fatihah. Allah luruskan jalan kita, Allah jadikan kita hambanya yang diberkahi, Allah selamatkan kita, Allah beri kita petunjuk ya, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang selalu Allah tuntun jalannya ya. Insyaallah pasti Allah akan penuhi janjinya kepada hamba-hambanya asalkan metode yang sudah Allah tetapkan jangan kita tinggalkan ya, mari kita lafazkan Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Insyaallah Allah akan tolong pasti ya. Itu sudah janji Allah ya Umi ya. Beliau mengatakan kan hidup ini kok ujian demi ujian, masalah satu belum selesai datang lagi yang lain, masalah yang ini belum rampung datang lagi yang lain. Kenapa ya kok seperti ini? Mari kita kembalikan konsep hidup kita kepada Al-Quran. Allah sudah menyebutkan bahwa di dunia ini tempatnya ujian. Al-A'raf 168, Kahfi ayat ke-7, Al-Anbiya 35, dunia ini tempatnya ujian ya. Jadi kita tidak perlu lagi menanyakan kenapa ya kesusahan yang ini belum selesai, yang ini sudah datang, karena dunia tempatnya ujian. Begitu pula dengan kesenangan. Allah menyebut dalam ayat-ayat yang Teteh sampaikan barusan, Allah menyebut susahmu ujian, senangmu ujian. Maka sering Teteh mengingatkan kepada diri sendiri juga, ya Allah aku sakit, berikan aku sehat. Berarti kita sedang meminta dari ujian, minta ujian kan. Sakit ujian, sehat ujian. Hidup ini semuanya ujian. Kita mesti mafhum hidup ini ujian. Ya Allah aku penghasilannya kok kurang, mbok ya aku dikasih penghasilan yang lebih. Penghasilan kurang adalah ujian, penghasilan lebih adalah ujian. Dari ujian minta ujian. Jadi harus apa? Harus bergantung kepada Allah, karena kita sendiri yang dari ujian minta ujian ya. Kalau tidak bergantung kepada Allah, kalau tidak dekat sama Allah, kalau Qurannya tidak disimak setiap hari, kalau ngajinya putus-putus, kalau kajiannya tidak hadir ya, kalau zikirnya tidak diterapkan, istighfarnya tidak diterapkan, saumnya jauh, zakatnya ditinggal, sedekahnya tidak dilaksanakan, ya bagaimana orang kita hidup dari ujian minta ujian kok. Ya Allah aku belum punya rumah, mbok ya dikabul. Ya Allah aku punya rumah. Tidak punya rumah adalah punya rumah iya, dari ujian minta ujian. Itu terus hidup kita begitu. Ya Allah hari ini
Anakku kok perilakunya begini, tolong sadarkan dia ya Allah. Anak yang bagaikan musuh pada At-Taghabun 14:15 itu adalah ujian. Anak yang kita banggakan pada surah Al-Hadid ya, dari ayat 1 sampai ayat 20 itu Allah menjelaskan kesenangan Allah jelaskan, itu semuanya adalah ujian. Ya, hidup ini ujian isinya. Oleh karenanya rumusnya mesti kita pegang, sabar dan sholat. Sabarnya tadi terus tingkatan-tingkatan sabar ini kita perjuangkan. Jangan kita merasa, aduh ya Allah, aku selama ini udah sabar. Iya, di tingkat yang mana? Ya, jangan di hadapan Allah ini kita merasanya sudah. Jangan, sudah itu nanti kalau sudah disambut di syurganya Allah Ta'ala barulah nyata. Salamun alaikum bima sabartum. Ya, kalian salam sejahtera bagi kalian semua yang sudah bersabar. Kalau kita sampai di akhirat kemudian disambut, berarti bersabarnya kan waktu di dunia, ya. Nah, itu barulah kita sebut sudah bersabar. Selama masih di dunia jangan menyebut aku tuh sudah sabar. Jangan, kita belum tahu nilainya apa di hadapan Allah dan sudah sampai tingkatan yang mana, ya. Padahal di dalam Ali Imran ayat ke-20 saja Allah perintahkannya, ya, untuk bisa sudah melewati tingkat sabar, tasyabur, istibar, ya. Sudah mustabaro, itu perintahnya. Nah, kita sudah belum. Nah, kan jangan sampai kita menyebut sudah sabar. Ya, kita sedang terus berjuang untuk sabar. Ya, berjuang sabar itu dapat nggak sih teh jalan keluar di dunia? Pada surah An-Nahl ayat 41, 42, Allah menyebut orang-orang yang di dunia ini Allah akan baguskan keadaannya. Dan nanti di akhirat Allah akan berikan ganjaran yang jauh lebih bagus dari dunia. Itu orang-orang yang berhijrah dengan bersabar dan selalu tawakal. Dunianya dia akan dapat, akhiratnya dia akan dapat. Nah, ini yang kita mesti pegang terus Qur'annya, ya. Qur'annya kita mesti pegang. Jadi jangan kita mengeluh-ngeluhkan tentang dunia kita, tapi rumus-rumus yang Allah sudah kasih kita belum sepenuhnya memperjuangkan. Sudah teh, aku sudah berjuang segala daya upaya, Allah masih menginginkan kita berjuang lebih dari itu. Kalau kita masih merasa kok aku belum tenang, kok persoalanku masih begini, artinya Allah masih ingin kita berjuang. Dan kepada Allah jangan ada penolakan. Jangan ada penolakan. Allah suruh aku berjuang, aku berjuang. Allah masih datangkan lagi masalah bagiku, yang ini belum selesai, yang ini didatangkan. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Minta tolong sama Allah, ya Allah tolong hamba, perbaiki sholatnya, perbaiki sholat kita. Ini ujian memang, karena kalau sedang menghadapi masalah-masalah yang berat, lagi sholat bingung rakaat keberapa. Lagi sholat kita nangis terus terguguk-guguk, padahal udah selesai, Fatihahnya udah selesai, ya, surahnya sudah selesai, tapi enggak juga ruku, nangis terus sampai bingung, ini aku habis ini mesti ngapain sih? Ya Allah, ya. Maka memang Allah sebut sabar sholat supaya kita fokus gitu, perbaiki sholat kita. Ya, ketika kita sedang susah itu untuk fokus sholat kan kita mesti berjuang. Artinya Allah mau kita berjuang. Dan jangan lupa bahwa dalam Baqarah ayat yang terakhir Allah menjamin Umi bahwa ujian yang kita alami, cobaan yang kita alami itu tidak melebihi kapasitas kita. Kalau Umi merasa tapi hidup saya itu dari kesusahan susah lagi, dari kesulitan sulit lagi, artinya Allah menciptakan Umi dengan derajat kemampuan itu. Bersyukur kita kepada Allah. Allah jadikan kita hamba yang dimampukan untuk itu. Ya. Maka harus apa? Harus gunakan jiwa kita ini, daya yang ada pada jiwa kita ini untuk makin terikat kepada Allah. Karena kapasitasnya Allah sudah jadikan sebegitu. Maka kita asah dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan hati yang terus kita obati. Jangan biarkan luka, jangan biarkan sedih, jangan biarkan marah, terus kita bersihkan dengan zikir, ya, dengan Quran, sambil terus bergerak di muka bumi ini, bergerak. Faiza farahta fansab wa illa rabbika farghab. Bergerak terus di dunia ini dengan menggantungkan harapan kepada Allah. Masalahnya selesainya kapan teh? Gampang, minta aja meninggal dunia, selesai kok. Ya.
Ih, nggak siap teh. Ya sudah, kalau belum siap senang-senang dulu aja di dunia. Dapat masalah senang, alhamdulillah aku masih di dunia. Aku masih berkesempatan ini menjadikan masalah ini sebagai potensi untuk mendapatkan ganjaran. Masih di dunia. Di alam barzah ya sudah tidak bisa. Yang melakukan yang di dunia, anak-anak yang soleh-solehah, ya, ngirimkan doa, dapat tambahan kita catatan amal. Ilmu yang dulu kita tinggalkan, orang-orang masih mengingatnya, menggunakannya. Mudah-mudahan nanti jamaah semua masih mengingat yang teteh sampaikan, ya. Mudah-mudahan jadi jariah yang nambahkan catatan amal di alam barzah. Wakaf, oh iya, kumpulkan wakaf Quran yuk bersama Humairah. Oh yuk ikut yuk, berwakaf yuk. Apa? Oh, Hadijati sedang bangun sumur di Afrika. Oh, sedang bangun klinik di Palestina. Oh, sedang bangun rumah Quran di Papua. Ikut, nanti kita di alam barzah, tempat-tempat itu terus digunakan, kita dapat tambahan catatan amal. Tapi kita yang sudah tidak bisa apa-apa, ya. Jadi dunia ini betul-betul kesempatan dari Allah. Hatapun kita mendapatkan kesusahan, hatapun kita rasa itu kesulitan, tapi itu semua kesempatan dari Allah, ya, kesempatan dari Allah. Karena kalau sudah keluar dari dunia, selesai sudah, astagfirullahaladzim, selesai sudah, ya. Jadi tetap bersyukur, tetap bersabar. Insyaallah pertolongan Allah ada di sana, gitu ya Mi, ya, sesuai dengan jaminan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah berarti tanya jawabnya? Dicukupkan ya. Sudah cukup? Cukup atau ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah cukup? Iya, cukup ya. Masya Allah. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini menyemangati lagi ya semua hati yang sedang berduka. Semoga Allah bahagiakan dengan kajian pagi hari ini. Semua hati yang sedang merasa kehilangan, semoga Allah penuhi lagi rasanya dengan Allah setelah kajian pagi hari ini. Semua hati yang sedang berharap dan merasa hampir pupus harapannya, dengan kajian pagi ini semoga Allah izinkan harapan itu terbit kembali hanya kepada Allah Ta'ala. Semoga seluruh jamaah dan juga seluruh pengurus Humairah, doakan juga seluruh tim dari Teteh bersama Hadijati Foundation, Akhwat Bergerak, Hadijati Squad seluruhnya. Semoga seluruh umat Nabi Muhammad SAW Allah izinkan bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, selamat di alam barzah, dimatikan lebih dulu sehingga tidak menyaksikan kengerian kiamah. InsyaAllah dibangkitkan dalam keadaan sebaik-baiknya, dimudahkan hisab, menerima syafaat, mendapatkan timbangan kebaikan yang banyak. InsyaAllah berkumpul di telaga Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah selamat dalam melintas sirat. InsyaAllah tiba di pintu-pintu jannah, dan seluruh wanita-wanita muslimah salihah di dunia bergembira untuk bisa memasuki pintu-pintu syurga dari pintu yang manapun. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah. Baik, sebagai penutup sesuai dengan yang disampaikan Ukhti Ai dan izin dari tim Humairah, insyaallah Teteh ingin bertaaruf. Beberapa kali sudah hadir di sini, tentu jamaah-jamaah yang insyaallah rutin bertemu Teteh termasuk Humairah itu mungkin terus mengikuti perkembangan ya dalam pergerakan hijrah ya yang Teteh kerjakan, dakwah dan kemanusiaan. Insyaallah dalam hampir 3 tahun terakhir ini seluruh gerakan-gerakan dakwah dan kemanusiaan yang pernah Teteh usung, yang pernah Teteh terbitkan, insyaallah semuanya sudah bermuara kepada satu lembaga yang Teteh inisiasi bernama Hadijati Amanati Indonesia, yaitu Hadijahku Amanahku, Hadijati Amanati, seperti Baiti Janati ya. Hadijahku amanahku, Umi Khadijah adalah amanah kita semuanya untuk mentauladani beliau, memandang, melihat, meniru ya, menjadikan beliau sebagai semangat dan hikmah dalam kehidupan kita. Ya, insyaallah ada video pendek ya yang akan menjelaskan tentang Hadijati Amanati. Insyaallah tadi juga ada kotak-kotak amal yang dikelilingkan, kotak amal Humairah, dan Humairah juga mengelilingkan kotak amal Hadijati. Masya Allah ya. Jadi ada bagian dari jamaah yang insyaallah sudah memberikan dukungannya, sedekahnya kepada gerak dakwah dan kemanusiaan Hadijati Foundation. Bisa diputar ya, kita coba silakan.
Sebentar, suaranya belum muncul. Salam kedua jamaah semuanya. Saya Anissa Permatasari, tim kreatif Hadijati Foundation. Kenalan yuk sama Hadijati Foundation. Nama lengkap kami, Yayasan Hadijati Amanat Indonesia. Basis kami di Ini adalah komunitas Hadijati Akhwat Bergerak Indonesia yang ada di 60 wilayah saat ini. Ini juga Masya Allah ya, para muslimah yang menjadi relawan bagi Hadijati dengan komunitas Hadijati Muslimah Squad. Terinspirasi dari Majelis Taklim Humairah. Teteh pun menginisiasi Majelis Taklim ya, insya Allah di Jakarta. Ini program kemanusiaannya ya, berbagi beras 1 ton setiap bulan, bantuan air bersih, tanggap darurat bencana, rumah-rumah Quran ada 8, dan juga pemberdayaan ekonomi muslimah. Ini wakaf rutin ya untuk Masjidil Aqsa, kebutuhannya juga bantuan untuk bahan makanan dan kemudian tempat tinggal bagi yang rumahnya dibombardir, kemudian kebutuhan anak-anak, kebutuhan bahan makanan, musim dingin, pakaian ya yang rutin juga kita distribusikan. Setiap bulan kita selalu ada program ya untuk Indonesia, Palestina. Ini bantuan untuk para ayah yang mengalami kecacatan karena ditangkap, disiksa, ditembak ya, dibom, maka diberikan kaki tangan palsu, robotik, kursi roda elektrik ya, diganti kursi roda sehingga mereka bisa bermobilisasi dengan lebih baik. Kemudian alhamdulillah saat ini kita juga sudah bisa mengirimkan ambulans ya, satu-satunya ambulans yang warnanya pink di Palestina karena dari Hadijati. Ini bantuan untuk saudara-saudara kita para pengungsi ya, la haula wala quwata illa billah. Di Suriah ada jutaan ya pengungsi akibat konflik, begitu pula di Lebanon. Inilah saudara-saudara muslim kita yang terus ya membutuhkan perhatian, uluran tangan dan kebersamaan. Ini pabrik roti ya yang rutin ya kita membantu roti-roti. Ini dapur umum ketika Lebanon mengalami bom besar yang lebih besar dari Hiroshima Nagasaki. Yaman Utara ya masih menjadi basis konflik sampai hari ini. Afrika itu negeri tujuan hijrah yang pertama ya, Habasya, Ethiopia. Kita juga rutin melakukan kurban, bantuan bahan makanan, dan sekarang sedang memulai program membangun sumur air bersih ya. Di Afghanistan kita fokus ya membantu rakyat sipilnya dengan membuka dapur-dapur umum dalam masa yang tidak mudah ini setelah 50 tahun ya invasi militer barat di Afghanistan. Ini negeri saudara-saudara muslim ya. Muslim Rohingya, Muslim Uighur, itulah saudara-saudara kita yang masih menghadapi penindasan, penjajahan ya, peristiwa-peristiwa pedih. Insya Allah kami juga terus bergerak dalam dakwah, baik safari-safari dakwah, kelas-kelas rutin, kelas-kelas online ya. Sebulan ada 5 kali kelas online.
dan juga ada kelas intensif pembelajaran dengan silabus khusus ya untuk sejarah Islam, itu pun juga dikerjakan oleh Hadi Jati. Ini adalah para pemuda yang mendapat bantuan pemberdayaan ekonomi yang membuat grafir nama Hadi Jati di pinggir pantai Palestina sebagai tanda persaudaraan antara Indonesia dengan Palestina. Waalaikumsalam warahmatullah. Demikian secara singkat tentang Hadi Jati Foundation, dan insya Allah jamaah tadi ikut menitipkan ya di dalam kantong-kantong amal. Apabila jamaah ingin bersedekah lebih lanjut atau mungkin ingin bersedekah secara rutin, maka di luar ya ada meja yang disediakan, mejanya Hadi Jati Foundation. Insya Allah di sana ada formulir-formulir sedekah seperti ini ya yang disiapkan. Kalau ingin diantarkan sekarang juga bisa diantarkan kepada jamaah, tapi karena waktu yang sangat singkat ya sudah harus ditutup, maka nanti bisa ke meja depan. Di sana ada pilihan-pilihan sodakoh ya. Jika memang ingin bersodakoh secara rutin, misalkan setiap bulan atau selama 2 bulan, selama 4 bulan dan seterusnya, nanti bisa dilihat di formulir ini dan bisa dipilih. Dan insya Allah sama seperti hari-hari yang lalu, kalau Teteh datang menyampaikan tentang program ya, insya Allah juga menitipkan hadiah bagi jamaah sebagai tanda ikatan persaudaraan, dan juga semoga ada manfaatnya. Jadi ini ada beberapa ya paket-paket sedekah. Kalau nanti jamaah mengisi di formulir, insya Allah dengan paket sedekah Rp500.000, insya Allah kami akan menitipkan sekedar hadiah pouch cantik atau souvenir Palestina ya. Ada paket sedekah Rp1.000.000, insya Allah juga ada 1 buku teteh ya yang bisa dibawa pulang. Kemudian ada paket sedekah Rp2,5 juta, insya Allah ada 1 himar ya dan juga buku teteh. Dan ada paket sedekah Rp5 juta, insya Allah ada hadiah 1 set busana muslimah dan juga insya Allah 1 buku teteh. Sedekah ini tidak harus dilaksanakan 1 kali. Kalau bunda atau umahat mau menitipkan sedekahnya Rp500.000 tapi 1 tahun, tidak apa-apa, nanti setiap bulan kirimkan saja 50.000 gitu ya, bisa ditulis nanti di formulirnya. Intinya adalah yang menjalankan Hadi Jati semuanya akhwat ya, kita bergerak dengan bersabar, perlahan-lahan saja tetapi rutin ya, terus kita gerakan dakwah dan kemanusiaan ini tak terlepas setiap bulan. Semua program kita tunaikan semampu daya upaya sebagaimana jamaah menitipkan sedekahnya dengan izin Allah Ta'ala. Program-programnya bisa disimak di akun @hadijati Foundation Indonesia. Di sana tidak hanya mengenai program, tapi kami rutin menayangkan berita-berita tentang apa yang terjadi di Palestina dalam berita Days on Palestine. Kami menayangkan berita-berita yang terjadi di dunia Islam. Kami menayangkan kajian-kajian, cuplikan kajian inspiratif. Kami menayangkan kabar-kabar dari berbagai wilayah Indonesia ya, ketika safari dakwah misalnya di berbagai pelosok-pelosok Indonesia. Jadi pada akun tersebut insya Allah kita terus bekerja untuk menyampaikan misi-misi dakwah dan juga kemanusiaan. Jadi silahkan, mudah-mudahan bisa bersama-sama terus ya, dari awal masa hijrah Teteh bersama Humaira sampai hari ini. Semoga nanti sampai kita berkumpul di syurganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya. Jamaah silahkan kalau nanti sambil ini Mbak Sofi akan berjalan sambil menuju meja depan. Kalau ada yang menginginkan formulirnya silahkan untuk dimintakan kepada Mbak Sofi. Silahkan Mbak. Mungkin demikian dari Teteh. Ada yang perlu formulirnya? Silahkan. Masya Allah, silahkan diantarkan formulirnya. Nanti bisa dipanggil Mbak Lia juga ya, Mbak Lia dibantu kalau jamaah perlu formulirnya. Demikian dari Teteh, jazakunallah khairan kasir, khususnya kepada keluarga besar Humaira yang bertahun-tahun selalu menjadi wasilah juga bagi Teteh dalam semua gerak dakwah dan kemanusiaan. Kita pernah sama-sama membangun sekolah ya di Palestina. Kita pernah sama-sama memberikan bantuan kepada 1000 persalinan ya di Palestina. Kita pernah sama-sama membangun rumah Quran ya di Syria, di Indonesia. Masya Allah dengan Humaira ya. Semoga Allah terus persaudarakan kita dengan keluarga besar Humaira sampai nanti ujungnya betul-betul kita keluar dari dunia ini dengan husnul khotimah. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا كثير والله أعلم بالصواب.